Waalaikumsalam. Nita, Ibu senang sekali berjumpa dengan Nita. Iya, terima kasih, Bu. Bagaimana kabar Nita malam ini? Apakah baik? Kabar saya baik, Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu. Sehingga Nita ingin berbicara bersama Ibu. Iya, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Iya, silahkan. Apa yang ingin Nita sampaikan? Sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut, Bu, masalah saya diketahui banyak orang. Nita tidak perlu khawatir. Di sini Ibu akan menjaga rahasia Nita. Sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai seorang konselor. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir atau takut masalah yang kamu alami akan diketahui atau terbongkar oleh orang lain. Iya, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada saya? Saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Nita. Begini, Bu. Saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Kok bisa begitu sih? Bagaimana ya, Bu? Bisakah Nita menceritakan lebih jelas? Iya, Bu. Begini, Bu. Saya masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu. Tapi Coba ceritakan lebih jelas. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Jadi gini, Bu. Orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan. Sedangkan saya pengennya jurusan manajemen, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan. Tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya. Karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya takutnya nanti saya tidak mampu dalam proses perkuliahan, Bu. Saya bingung, Bu. Berada di posisi Nita saat ini pasti sangat cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya, Bu. Jadi, karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya takut saya tidak akan serius dalam belajar, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga tidak kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan jika kamu benar-benar menekuni. Tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa. Iya, Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar, supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya, Bu. Bagus, berarti Nita sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami.
Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus, saya yakin Nita bisa menentukan pilihan. Iya Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya Bu. Untuk itu saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Kebingungan saya mulai berkurang. Baik, jangan sungkan jika ada yang ingin kamu bicarakan ya. Hubungi saja Ibu. Baiklah kalau begitu Bu, saya pamit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nita, Ibu senang sekali berjumpa dengan Nita. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana kabar Nita malam ini? Apakah baik? Kabar saya baik Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu. Sehingga Nita ingin berbicara bersama Ibu. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Iya, silahkan. Apa yang ingin Nita sampaikan? Sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut Bu, masalah saya diketahui banyak orang. Nita tidak perlu khawatir. Di sini Ibu akan menjaga rahasia Nita. Sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai seorang konselor. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir atau takut masalah yang kamu alami akan diketahui atau terbongkar oleh orang lain. Iya, syukurlah kalau begitu Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada saya? Saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Nita. Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Kok bisa begitu sih? Bagaimana ya Bu? Bisakah Nita menceritakan lebih jelas? Iya Bu, begini Bu, saya masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bu, tapi Coba ceritakan lebih jelas. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Jadi gini Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengennya jurusan manajemen Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, tapi orang tua saya tetap memaksa saya Bu, sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya. Karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya Bu. Saya takutnya nanti saya tidak mampu dalam proses perkuliahan Bu. Saya bingung Bu. Berada di posisi Nita saat ini pasti sangat cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak
mampu dalam proses perkuliahan nantinya. Iya, Bu. Jadi, karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya takut saya tidak akan serius dalam belajar, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga tidak kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan jika kamu benar-benar menekuni. Tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa. Iya, Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar, supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya, Bu. Bagus, berarti Nita sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus, saya yakin Nita bisa menentukan pilihan. Iya, Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya, Bu. Untuk itu saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Kebingungan saya mulai berkurang. Baik, jangan sungkan jika ada yang ingin kamu bicarakan ya. Hubungi saja Ibu. Baiklah kalau begitu, Bu. Saya pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.